sikap saya meng-unfollow itu adalah sudah jelas bahwa saya tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Oke. Toh saya juga di-unfollow, saya juga nomornya di-block gitu. Jadi buat saya sih ya selesaikan aja secara baik-baik. Kisah dan cerita antara Ayu Ting Ting dan Luna Maya yang menyeruak ke permukaan membuat publik terkejut. Hal ini bermula dari sebuah kontrak kerjasama dalam bisnis pakaian jadi antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting. Tak disangka dua artis muda ini berselisih paham. Justru ketika kontrak sepanjang 6 bulan itu akan segera berakhir. Luna Maya dikabarkan melakukan aksi unfollow akun Instagram kepada Ayu Ting Ting karena dianggap tak memiliki etika berbisnis. Ayu Ting Ting juga dianggap telah melakukan kerjasama baru dengan pihak lain untuk produk sejenis yang akhirnya membuat Luna Maya tak berkenan untuk meneruskan persahabatannya dengan Ayu di dunia maya. Kontrak yang dimulai pertanggal 1 Juni 2016 dan akan berakhir 30 November itu pun akhirnya harus diselesaikan sebelum waktunya tiba. Apa komentar Ayu Ting Ting saat ia angkat bicara perihal pernyataan Luna Maya yang kabarnya meradang melihat sikap Ayu dalam berbisnis? Jadi mungkin dia tidak paham, mungkin sekeliling dia juga tidak memberitahukan bagaimana seharusnya kalau bekerja sama itu. Jadi gini, saya kontrak itu mulai perjanjiannya ya, itu tanggal 30 Juni. Saya mulai jualan itu Agustus ke November itu baru 3 bulan. Jadi yang saya pikirkan adalah proses jualan ini akan terjadi 6 bulan. Karena saya baru launching Agustus. Artinya saya perkirakan membuat produksi sebanyak untuk 6 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan, artinya ada sisa produksi yang harusnya 3 bulan ke depan ini. Saya bagaimana mau jualan kalau beliau juga launching? Iya, kemarin sih sempat kaget juga gitu, maksudnya kok Kak Luna tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu kaget aja gitu. Cuma kan memang dalam kontrak tanggal 30 November tuh kontrak tuh sudah selesai gitu, dan kemarin tuh sempat dengar katanya kalau saya tuh nggak ada etikanya gitu. Maksudnya nggak ada etikanya tuh dari mana gitu, karena kan selama kerja sama bareng tuh saya nggak pernah melanggar aturan, saya selalu promosi baju-baju saya gitu, dan kalau ada photoshoot juga saya ikutin semua jadwalnya gitu. Jadi semua tanggung jawab alhamdulillah selama ini sudah saya jalani dengan baik gitu. Kalau beliau merasa tidak ada masalah, artinya tidak ada masalah gitu. Tapi yang saya bicarakan adalah kekecewaan saya terhadap beliau. Yang saya pikir beliau ini adalah mitra saya dalam bekerja. Kalau mitra, kalau dia bilang, saya baru dengar tadi, nyampe di sini saya baru mendengar yang bersangkutan beliau ini preskon bahwa bilang modal sendiri. Kalau berbicara soal modal sendiri, artinya beliau ini ingin menjadi pengusaha, artinya ingin menjadi seorang pedagang juga sama kayak saya. Saya adalah pedagang kecil, saya bukan siapa-siapa. Kalau beliau mengerti, artinya beliau paham betul bahwa yang namanya berdagang itu ada etika dalam bekerja. Ngerti nggak? Gitu. Jadi kalau ada etika, harusnya bisa datang sebelum saya tahu dari orang lain. Karena ya namanya kalau orang pacaran aja mau putus ketemu dulu kok gitu. Orang mau pisah dalam rumah tangga aja ada prosesnya kok gitu. Jadi aku pikir semua ada prosesnya. Jadi saya cuma kecewa kok saya nggak tahu apa-apa, taunya dari orang lain. Dia bilang saya sudah menandatangani kerjasama dengan pihak lain. Itu sama sekali tidak benar. Ini saya usaha-usaha sendiri, modal-modal saya sendiri, saya yang nabung dari dulu sampai sekarang alhamdulillah hasilnya ada gitu. Saya kan sering jadi brand-brand ambasador barang-barang gitu, dan saya tuh ngerasa kenapa nggak saya bikin usaha sendiri ya gitu dari hasil jeripaya saya sendiri gitu. Emang salah kalau saya pengen usaha sendiri itu juga pakai nama saya, pakai uang saya, pakai usaha saya sendiri gitu, dan dibantu sama teman-teman saya yang lain gitu. Jadi buat saya pengen coba gitu, dan itu pun setelah nanti kontrak selesai
insya Allah di bulan Desember saya bakal ngadain soft launching. Ini baru soft launching loh, maksudnya bukan yang benar-benar grand launching saya ngeluarin produk, enggak. Ini baru soft, persiapan juga belum ada apa-apa gitu. Jadi buat saya apa yang diutarakan sama Kak Luna sih, saya kaget aja gitu. Buntut dari kekesalan Luna Maya terhadap sikap Ayu Ting Ting begitu tegas, Luna langsung mengunfollow Ayu dan kabarnya juga memblok nomor telepon Ayu. Padahal menurut pengakuan Ayu, hubungannya dengan Luna Maya selama ini begitu baik. Ayu pun sudah menganggap Luna sebagai seorang kakak. Bagi Luna, masalahnya tak sesederhana apa yang dipikirkan Ayu Ting Ting. Masalah bisnis, kontrak kerja, atau perjanjian apapun di antara dua pihak hendaknya harus dipelajari dengan seksama. Ia mengaku melakukan itu agar tidak ada tumpang tindih dalam usaha mereka. Sementara Ayu Ting Ting mengaku tetap ingin menjalin komunikasi dengan sang kakak. Saya seakan-akan tuh membuat masalah yang mengada-ngada gitu. Saya nggak bikin masalah, makanya saya nggak marah, saya nggak apa, dan tidak perlu dibesar-besarkan. Sikap saya mengunfollow itu adalah sudah jelas bahwa saya tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, saya hapus di Instagram saya. Itu karena kenapa? Saya mau promosi apa lagi tuh? Biarin, ya terserah orang mau unfollow saya kek, orang mau follow saya. Yang penting saya masih sehat, yang penting saya masih banyak rezekinya gitu. Masih banyak orang-orang yang sayang sama saya. Cuma gara-gara masalah sosial media, unfollow sama follow buat saya nggak penting, nggak mempengaruhi hidup saya, tidak mempengaruhi rezeki saya juga. Jadi nyantai aja, kalau misalnya ada yang mau unfollow saya ya monggo. Kalau ada yang mau follow saya terima kasih. Itu aja. Yang penting silaturahminya tetap baik. Saya sih tetap baik dengan Kak Luna. Tetap pengen baik sama siapapun, saya akan tetap pengen. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya memang mungkin menurut beliau ini saya tidak dewasa. Saya kayak anak-anak, saya nggak tahu diri, saya nggak apa-apa. Saya memang begitu. Saya memang orangnya straightforward. Saya memang orangnya ya, saya tanya, Bu, tanggal segini ada ini. Dan jawaban saya menurut dia tuh sangat tidak profesional dan sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Bahwa dia berpikir saya kekanak-kanakan, saya minta dia untuk coba kembali lihat tulisan saya, lihat tulisan dia, apa yang dia tulis ke saya, lihat reaksi saya, lihat jawaban saya. Apakah saya marah? Enggak. Saya mencaci maki dia? Tidak. Urusan unfollow saya banyak kok, unfollow dan unfollow orang, nggak pernah. Jadi saya begini, saya putuskan untuk menghapus foto dia supaya dagangannya dia ke depannya lebih lancar, supaya masyarakat juga tahu, artinya supaya tidak ada ketimpangan dalam produk. Kita kan udah temenan, dia udah kayak kakak saya udah kayak adiknya dia gitu. Alangkah baiknya kalau kita omongin secara pertemanan gitu lebih baik, nggak perlu pakai ngomong ke media, jadi orang berpikiran yang aneh-aneh gitu. Toh saya juga di unfollow, saya juga nomornya di blok gitu. Jadi buat saya sih ya selesaikan aja secara baik-baik gitu.